Asoy, ketemu lagi dengan Kapten Rongsok. Pada video kali ini, Kapten akan menjawab pertanyaan dari Komandan Citra Nurmala dan Komandan Li Minto. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Komandan. Ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini Kapten menjawab pertanyaan yang ke-6 ya pada video kali ini. Apabila para komandan yang belum menonton video-video Kapten menjawab 1-5, silahkan aja. Cek aja di bawah deskripsi ini, Komandan. Untuk video kali ini atau untuk pertanyaan kali ini datangnya dari Komandan Citra Nurmala dan Komandan Li Minto. Ini dia pertanyaannya, Komandan. Jadi pertanyaan dari Komandan Citra Nurmala ini, kenapa setelah dikasih urea dan SMB saya tidak mendapatkan endapan, Kapten? Kemudian yang satu lagi dari Komandan Li Minto, saya ngolah kok nggak dapat emas, Kapten. Nah, mungkin Kapten jadiin satu ya pertanyaannya, karena ini sama-sama tidak mendapatkan emas lah pada intinya ya. Jadi anggap pertanyaan itu sama saja, Komandan. Jadi sebelum dibahas, alangkah baiknya para komandan dukung channel Kapten Rongsok dengan cara subscribe, tring, bunyikan loncengnya. Apabila bermanfaat silahkan share, Komandan. Asai yang baru bergabung dengan channelnya Kapten Rongsok, terima kasih yang sudah langsung subscribe ya, karena berharga sekali, Komandan. Mungkin pertanyaan dari Komandan Citra Nurmala dan Li Minto ini juga mewakili para komandan yang baru belajar atau yang baru mau terjun untuk mengolah emas dari bahan limbah elektronik ini, Komandan. Jadi pertanyaan intinya, kenapa sih saya sudah mengolah tapi tidak mendapatkan emas, Komandan? Nah, menurut Kapten ini mah ya, ada beberapa kemungkinan sih gitu. Ada beberapa kemungkinan yang mungkin para komandan belum tahu dari awal, tapi akhirnya kadang-kadang suka nekat kan. Terus mengolah, kemudian nggak menghasilkan apa-apa gitu, Komandan. Nah, kemungkinan yang ke-1 menurut Kapten Rongsok yaitu bahannya apa dulu yang diolah, Komandan. Apabila para komandan asal olah bahan, ya yang penting PCB langsung olah. Yang penting PCB langsung olah. Nah, itu para komandan harus tahu dulu bahan PCB yang mengandung emas itu seperti apa dan apa saja gitu. Jadi kalau misalkan bahannya sembarangan, tidak ada kandungan emasnya diolah, ya nggak akan dapat, Komandan gitu. Terus kemungkinan kedua, mungkin berapa banyak dulu misalkan si bahannya, PCB-nya ini sudah benar lah ada kandungan emasnya gitu. Tapi ya berapa banyak dulu gitu yang diolahnya, Komandan. Kalau sedikit di bawah 1 on atau di bawah setengah kilo
atau berapa ratus apa ya, cuman 1 gram 2 gram atau ya sedikit lah intinya komandannya, ya itu tanggung. Terus ya apa ya, hasilnya itu tidak akan memuaskan gitu. Jadi minimal ya harus, kalau menurut kapten ya, kalau pertama itu mengolah minimal itu setengah kilo atau 500 gram. Nah itu akan puas lah nanti hasilnya gitu. Ya kalau belum ada setengah kilo ya jangan dulu diolah, kalau menurut kapten gitu. Jadi harus sabar aja, jangan ada sedikit langsung olah, apalagi dalam tahap belajar ya. Kecuali kalau udah berhasil, mau sedikit juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk para pemula, ya minimal itu setengah kilo lah paling sedikit bahan yang diolah tersebut, komandan. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga, ini menurut kapten kemungkinan terakhir ya. Biasanya itu ada salah dalam proses pencukiman, komandan. Dan jadi dalam proses pencukiman kadang-kadang itu salah atau terburu-buru. Nah, sering kapten bahas di video-video sebelumnya. Kapten selalu ingatkan mengolah limbah elektronik ini harus sabar, jangan terburu-buru, komandan. Jadi para komandan ya harus santai gitu. Pikiran-pikiran yang negatif, terus hutang jangan dipikirkan, komandan. Fokus pada pencukiman. Nah, makanya kapten di video sebelumnya juga ngebahas kursus 1, 2, 3 ya, karena itu ngebahas ini. Nah, jadi seringkali para komandan itu salah dalam proses pencukiman atau proses dari awal sampai sebelum aquaregia ya. Terus bisa juga ke bawah sama air, atau nyangkut di apa ya itu, di saringan, ke bawah dengan saringan. Nah, jadi proses-proses itu harus benar-benar di prosesnya harus benar-benar sempurna lah gitu. Makanya jangan terburu-buru sih, itu kuncinya, komandan. Nah, kapten sarankan lagi, makanya sebelum mengolah yang baru belajar, coba tonton lagi YouTube atau cara pengolahan yang baik dan benar itu harus berulang-ulang nontonnya, komandan. Biasakan, jangan di skip lah, karena kata demi kata itu sangat berguna sekali bagi pemula gitu. Jadi jangan ini udah ngerti, itu udah ngerti. Nah, kadang-kadang ada yang dilewatkan, sedangkan yang dilewatkan itu walaupun kalimat sedikit tapi biasanya itu yang rahasianya itu, komandan gitu. Makanya ya biasakan kalau nonton itu ya jangan di skip gitu. Kalau emang benar-benar mau terjun ke dunia ini ya jangan di skip lah. Bukan hanya di konten kapten aja ya, misalkan para komandan di konten yang lain atau konten kreator yang lain yang sama mengolah limbah elektronik menjadi emas ini, ya silahkan saja gitu. Yang penting para komandan itu mengerti dan paham proses dari awal sampai akhirnya, si kuncinya itu, komandan. Mungkin segitulah jawaban dari Kapten Rongsok. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Jadi sekali lagi kapten ulang, kenapa tidak mendapatkan emas dalam proses ini atau gagal lah intinya ya. Yaitu yang pertama bahannya apa dulu. Terus yang kedua berapa banyak bahan yang diolah. Terus yang ketiga, nah biasanya salah dalam proses kimia maksudnya, komandan. Mungkin segitu jawaban dari Kapten Rongsok, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila bermanfaat silahkan
share komandan. Dan apabila kapten kurang penjelasannya silahkan aja komen di bawah ini komandan. Oke, salam asoy, asoy, asoy.